Ya, kami dari kelompok 2 ingin memerankan sebuah adegan yang berkaitan dengan kompetensi sosial kepala sekolah pada indikator nomor 2, yaitu kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Subindikator yang kami ambil di sini adalah pengorganisasian tugas-tugas bersama warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Pada kesempatan ini kami akan memainkan peran dalam sebuah kegiatan yang kami beri judul Rapat Pembentukan Tim Pencegahan Perundungan di Sekolah. Yang bertugas sebagai kepala sekolah di sini adalah Pak Agung dan kami sisanya adalah guru-guru dan staff. Pak Agung akan menampilkan sebuah fenomena yang terjadi, dan dari fenomena itu Pak Agung akan mengambil sebuah keputusan yang dikolaborasikan kepada seluruh guru, sehingga indikator kompetensi sosial nomor 2 ini akan tergambarkan dalam adegan yang nanti akan Bapak Ibu lihat. Marilah kita mulai kegiatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari yang cukup cerah meriah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, walaupun kita di sini dingin-dingin, tapi saya agak berkeringat juga. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah mau memenuhi undangan saya sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang cukup miris yang terjadi belakangan ini. Banyak kasus di luaran, terutama ini yang paling viral adalah kasusnya Vina. Vina itu juga korban perundungan sebetulnya. Ya. Cuman dia tidak terjadi di sekolah. Nah, kita kan berlindungan sekolah nih. Ya, bahkan ada anak yang di Jakarta Pusat itu terjun dari lantai 4 loh. Ya. Anak SD terjun dari lantai 4. Alhamdulillah yang langsung ketemu sama malaikat. Kalau enggak kan kasihan. Nah, kita nggak pengen hal ini terjadi Bapak Ibu di sekolah kita nih. Ya, karena sekecil apapun yang namanya perundungan ini, kalau bisa cukup kita dulu aja deh yang ngerasain. Anak sekarang mah nggak usah dah. Kalau kita mau udah kenyang dirundung ya, apalagi kalau yang kelihatan duitnya banyak, premannya juga banyak. Yang sekarang insya Allah jangan sampai kejadian seperti itu. Bapak Ibu, perundungan terjadi bukan karena memang ada yang mau merundung, tapi juga terjadi karena ada yang mau dirundung. Saya contohkan begini Bapak Ibu, ini ada siswi perempuan. Kalau siswi pasti perempuan Bu ya, pakaiannya seksi, ya kan? Mungkin teman-teman sebayanya menganggap biasa, tapi kan guru-gurunya kan udah dewasa, gitu kan, lebih dewasa. Nah, akhirnya terjadilah perundungan. Atau bibirnya terlalu merah, ini juga ya. Untuk anak laki-laki juga sama Bapak Ibu. Kita ini juga dilema dengan LGBT. Oh, LGBT ini nggak terjadi hanya di tingkatan atas saja atau di usia-usia yang tingkat atas. Bahkan sekarang di tingkat bawah pun sudah mulai kelihatan loh ada yang fenomena seperti ini. Nah, ini perlu kita sikapi bersama. Ya, oleh karenanya mari kita bentuk tim untuk mencegah terjadinya perundungan, ya baik secara fisik maupun verbal di sekolah kita. Itu yuk kita dengerin nih dari teman-teman, kira-kira gimana sih membentuk tim perundungan yang baik
apakah cukup dengan satu ketua atau satu orang atau perlu beberapa orang untuk menangani itu? Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak. Baik Pak, saya boleh usul ya Pak? Ya, silakan. Saya usul Pak, kalau sebaiknya kita bikin tim itu yang menggabungkan beberapa elemen guru Pak. Ya seperti ada wakil kesiswaan, guru BK, dan wali kelas Pak. Agar kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua. Karena kan komunikasi dengan orang tua itu adanya di wali kelas. Gitu Pak, sebaiknya dibuat tim yang gabungan dari itu tadi. Kalau menurut saya, karena memang perundungan ini bukan cuma domainnya di guru BK atau staf siswa saja, tapi semua guru pun juga harus terlibat. Jadi nanti kita juga ambil perwakilan dari guru umum ya, yang memang juga bisa membantu kinerja dari tim pencegahan perundungan. Karena memang penting, saya rasa buat kita sudah Pak Wakil kita kesibukannya udah banyak banget nih. Kalau kita libatkan lagi di dalam perundungan, kayaknya kasihan juga nih. Jadi mungkin yang kita libatkan untuk tim, karena memang nantinya kan di akhir daripada penanganan kasus itu kan ada di wakil dan kepala sekolah. Tapi untuk pencegahan saya kira kita cukup melibatkan ya mungkin guru BK dan wali kelas. Ada lagi yang lain? Oke. Terima kasih Bapak. Ini usul saja ya Pak. Nah yang namanya bullying itu kan memang terjadi di sekolah di antara komunitas kelas ya Pak. Nah kalau dari saran saya kita bentuk agen-agen anti perundungan Pak di tiap kelas. Jadi nanti mungkin wali kelas beserta guru BK itu bisa mencari ketua kelasnya atau dari anggota MTK Pak kalau di OSIS itu yang bertugas untuk sebagai agen anti perundungan. Nah mungkin kriteria siswa yang kita pilih juga mungkin siswa yang bisa menjadi apa ya mencari tahu perundungan yang terjadi di antara temannya. Karena yang namanya perundungan ada siswa yang mau bercerita, ada yang tidak mau bercerita, ada yang dia nyaman berceritanya itu kepada temannya sendiri, ada yang dia hanya mau bercerita kepada orang tua atau guru BK dan itu bermacam-macam. Jadi saya pikir agen yang paling dekat untuk kita mengetahui masalah-masalah yang terjadi, terutama masalah perundungan di kelas itu adalah kita harus mencari agen-agennya di tiap kelas dari siswa-siswa yang bisa diambil dari MTK atau OSIS. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas usulannya. Mungkin yang Ibu maksud tadi ketika terjadi perundungan, kalau kita kan ini yang kita bicarakan sebelum terjadi perundungan, kalau bisa ya zero, jangan terjadi dong Pak. Pak. Betul, jangan sampai ada kejadian gitu kan. Bahkan perundungan zaman ala saya dulu gitu ya, kebetulan bapak saya cukup keren gitu, jadi saya sampai hari ini kalau ketemu teman-teman saya dipanggilnya nama bapak saya gitu kan, bukan namanya ini gitu kan. Ya bapak saya orang paling beruntung ya, jadi saya dipanggilnya untung terus sampai sekarang. Tapi kalau bapak saya bukan nama saya ya. Tapi saya menikmati itu kan, kalau kita zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kan ini kan kita mencegah nih. Yang namanya mencegah itu kalau bisa jangan ada perundungan gitu kan. Jadi kalau agen-agen anti perundungan berarti ada perundungan di situ baru ya kan. Nah ini supaya mencegahnya gimana? Atau boleh juga kita bentuk tim anti perundungan. Ya tim anti perundungan tugasnya mungkin nanti yang akan berbeda dengan yang tadi yang mencari kenapa dia dirundung nggak mau ngomong. Nah kalau ini lebih mungkin ke sosialisasi ya. Jadi nambah lagi tuh Pak yang tadi ya, dari ada wali kelas, ada tim anti perundungan yang mungkin nanti juga ada tim medianya barangkali ya. Jadi anak-anak juga kayaknya kalau dikasih pengarahan lewat media sosial
lebih heboh nih sambil nyanyi-nyanyi, padahal nyanyinya tujuannya untuk supaya nggak ada perundungan. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih banyak yang selamat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Staf serta Bapak Ibu Dewan Guru. Saya hanya sekedar saran saja, mohon izin sebelumnya menindaklanjuti dari penyampaian Pak Komar dengan Ibu Dewi, bahwasanya kita juga mungkin butuh juga pengetahuan apa itu sih bullyingnya, yang mungkin bisa melibatkan dari pihak-pihak luar gitu yang berkompeten dalam bidang bullying, sehingga mungkin beliau-beliau itu tahu apa itu bullying, kita mendapatkan pencerahan bagaimana pencegahan dan seterusnya, mungkin dari pihak Babinsa, apa Polsek dan seterusnya. Mungkin saran saya mohon juga melibatkan pihak luar yang berkompeten dalam bidang bullying, sehingga kita paham betul nih Bapak Ibu Guru sebelum terjun ke kegiatan tersebut, kita tahu nih bullying itu apa sih dan macam-macamnya bagaimana, identitasnya bagaimana, ciri-ciri dan seterusnya, dan bagaimana cara pencegahan dan seterusnya. Mungkin beliau berkompeten dalam bidang itu. Mohon kiranya sudi Bapak dalam pembentukan tim ini melibatkan dari pihak-pihak tersebut. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, usulan tambahan lagi, jadi sudah ada 4 calongan dari pimpinan, dari guru, dari wali kelas, kemudian ada dari anak juga, kemudian ada dari masyarakat ya. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati dan Bapak Ibu Guru. Mengenai pembentukan tim ini tadi sudah ada narasumber atau ada tim agen-agennya, terus dari wakil, terus guru BK, kemudian guru-guru juga dilibatkan. Alangkah baiknya mungkin setelah kita melakukan pembentukan ini, bisa saja antara siswa dan guru-guru itu kita memperkenalkan atau bagaimana sih pencegahan bullying itu terjadi. Itu alangkah baiknya kita guru dan siswa hadir di dalam seminar tersebut. Jadi kita melaksanakan seminar supaya pengetahuan kita tentang bullying, ya sekalipun kita guru pastilah ya, kita pasti cari tahu di internet kan banyak, sekalipun tidak datang narasumber, kalau kita mau cari tahu kan banyak ya pengetahuan itu. Dan pada saat setelah pembentukan ini baru kita rencanakan kapan kita mengundang narasumber supaya melaksanakan seminar baik untuk siswa maupun guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, kita sudah banyak lebar nih dengerin paparan-paparan yang intinya semua mengacu kepada bagaimana kita mengatasi bullying. Kembali ke persoalan awal tadi, kita di sini kan membentuk tim. Ya. Sebagaimana biasanya tentu tim ini adalah ketuanya. Kalau saya bilang tadi para wakil sudah terlalu banyak pekerjaannya, maka Bapak Ibu boleh memilih siapa aja boleh, ya, nggak harus wakil, nggak harus juga kepala jurusan, nggak harus juga wali kelas, boleh siapapun untuk menjadi ketua tim pencegahan bullying. Ada usulan kira-kira siapa nih Bapak Ibu yang pantas jadi ketua? Oke, ya. Kita sepakati ya. Oke. Ya, Bu Nisa kita angkat jadi ketua tim. Setuju Pak, setuju. Setuju ya, untuk pencegahan perundungan di sekolah. Ya, saya kasih waktu untuk Bu Nisa dalam 2 hari untuk membentuk timnya, ya, dari ketua dan seterusnya. Kemudian juga dalam 1 minggu untuk membuat program kerjanya.
apa saja yang mau dilakukan untuk tidak terjadi pembulian di sekolah. Itu saja Bapak Ibu, ada tambahan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Guru, kebetulan saya pernah ngajar di SMKX. Jadi SMKX itu dari wakil kesiswaan, pembina OSIS, guru BK itu saling berkoordinasi. Jadi sebelum adanya pembulian atau perundungan ini, para wakil dan stafnya itu mempunyai program yang memang ada program setiap hari, program bulanan, dan program jangka panjang lah, tahunan gitu. Nah, di dalam tata tertib sekolah itu sudah memuat banyak hal yang isinya itu untuk mencegah adanya pembulian tersebut. Nah, mungkin saran nanti buat Ibu BK, kedepannya harus dipertimbangkan lagi antara wakil kesiswaan, pembina OSIS, guru BK harus nyatu. Kemudian di dinas itu Pak Jakarta Selatan itu mempunyai grup masing-masing sekolah itu mempunyai grup satgas. Jadi pemantauan yang mengenai nanti adanya tawuran, adanya pembulian di jalan dan segala macam, ataupun melihat kondisi siswa yang sedang di jalan mungkin lagi kebingungan apa, itu bisa ada di grup itu semua. Ya mungkin nanti dari guru kita juga masuk ke grup tersebut supaya kita tidak terasingkan dari sekolah-sekolah. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ada kesiswaan, ada BK, ada wali kelas. Kemudian masih di backup dengan peraturan, baik itu peraturan yang kita nasional, kemudian ada juga dari Perda. Kemudian kita di sekolah juga punya aturan sendiri untuk mencegah. Tapi yang namanya bullying nggak mungkin ya, nggak terjadi, bukan kalau kita bilang nggak mungkin terjadi, pasti akan terjadi. Nah kita mau palingnya kalau nggak bisa zero ya minimal sekali lah. Nah tentunya nanti mekanismenya kan ada yang kalau memang terjadi bullying, mekanismenya kan jelas. Penanganannya tentunya dari BK dan wali kelas. Kalau masih nggak jelas nggak bisa menangani juga baru wakil kesiswaan. Kalau nggak bisa juga kepala sekolahnya, kalau nggak bisa juga kembali ke orang tua. Seperti itu. Ya. Untuk mengakhiri rapat hari ini, nggak ada tambahan lagi Bapak Ibu. Nanti resiko rapatnya akan saya share melalui dua. Kita tutup dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya.